Ini dia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, Waalaikumsalam. teman-teman semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang join sudah banyak ya. Oke, untuk pagi hari ini kita belajar WSP dengan menu yang selanjutnya ya. Terus kita juga punya diinformasikan lagi, kita punya jadwal baru di hari Senin dan Jumat itu untuk paginya WSP ya. Hari Senin itu untuk WSP pemula dan hari Jumat itu WSP lanjutan ya yang sudah pada join sebelumnya di rekaman Zoom yang kemarin-kemarin dengan menu yang berbeda ya. Oke, hari ini kita next ke menu selanjutnya ya. Oke, saya izin share dulu. Oke, sudah tampil ya. Oke, ini adalah WSP saya ya. Business Academy. Kita belajar next kita belajar ke link per page ya. Link per page itu menaruh link di setiap postingan dengan produk yang berbeda ya, teman-teman. Jadi klik link menu link per page, input LPP ya namanya, link per page. Nah, ini copy paste yang produk yang akan ditampilkan dulu ya, terlebih dahulu. Kita ambil contoh misalnya aplikasi akuntansi ya. Bentar ya. Kita ambil link produk yang di atas dulu ya. Lalu di copy di sini. Nah, konten link ini dengan produk yang berbeda ya, yang ingin teman-teman masukkan di produk jual software akselerasi usaha pintar di Jakarta ya, aplikasi akuntansi gitu. Nanti munculnya ada di sebelah kanan. Jadi kita munculkan dengan produk yang berbeda ya. Misalnya figur kaligrafi. Nah, sini kan ada penjelasan diisi dengan link tunggal maupun jamak dengan kata kunci pilihan Anda. Sini ada penjelasan aref ya, HTTPS, link produknya, lalu kata kunci yang dipilih. Jadi bagi teman-teman yang kurang paham coding, teman-teman bisa memanfaatkan menu artikel ya. Di menu artikel buka aja pakai tab, kita input artikel ya. Nah, ini di copy dulu figur kaligrafi ya produknya. Sebentar ya. Nah, kita manfaatkan ini ya menu artikel di isi konten. Nah, ini di blok aja. Lalu ke ini ya, untiling ini ya, tautan. Nah, ini kan ada protokol sama URL ya. URL-nya diisi eh, desain kaligrafinya ya, yang di atas. Di copy aja. Lalu dipaste di sini. Nah, ini kan udah jadi link ya. Diklik sumber ya. Nah, di sini jadi ref. Ref ini di blok sampai sini ya. Ya, Mas? Di Ada copy. rekamannya ya Mas, rekamannya ada ya. Iya ada. Ini direkam kok Zoom-nya, Pak. Ini di blok lalu di copy ya. Boleh.
Lalu ke sini ya, diisi konten link pakai Arrive. Oke, langsung jadi ya. Bentar ya. Lalu di submit. Nah, dilihatnya di mana teman-teman? Kita lihat di ini ya, software akuntansinya ya. Kita refresh. Nah, LPP munculnya ada di sini, link favorit ya. Jadi ketika calon pembeli lihat produk software aplikasi akuntansi ini, ada link favorit yaitu dekorasi kaligrafi ya. Nanti dia akan ngelink ke yang tadi, dekorasi kaligrafi. Klik. Nah, jadi begitu. Itu tentang LPP ya. Tujuan dikasih LPP itu biar ngelink ke setiap produknya gitu, Kak. Jadi produk yang aplikasi akuntansi ada link favorit yaitu jual dekorasi kaligrafi. Jadi di satu halaman produk ini tidak hanya ada produk aplikasi akuntansi, kita ngelink ke produk kaligrafi. Itu bagian dari SEO juga ya. Bentar ya. Sebentar ya. Oke, Mas Dewo jadi host dulu. Oke, dari LPP ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan boleh open mic. Oke, itu untuk LPP ya. Kita lanjut ke body per page. Jadi body per page itu artikel di dalam artikel ya. Di setiap produk kami juga ada namanya CTR ya. Jadi gini caranya ya. Kita input BPP ya. Nah, di copy paste produk apa yang mau ditaruh untuk BPP-nya. Kita misalnya pom minyak goreng ya. Boleh usul Kak, banyak istilah singkatan atau disebut singkatan. Baiknya sekalian disebutin kepanjangannya. LPP itu link per page Kak. Di menu WSP ada link per page. Nah ini BPP itu body per page. Gitu Kak. Oke kita klik produk yang mau diinput BPP. Ini di copy ya linknya. Lalu di paste. Nah, konten link ini sama kayak ini ya, LPP kita manfaatkan menu artikel ya. Karena di artikel itu ada untuk sumber ya. Karena harus pakai coding. Kita manfaatkan menu artikel yang ada di USP. Nah, konten link ini bisa pakai ChatGPT ya, teman-teman. Minta tolong ChatGPT aja buatkan ininya ya, kalimatnya. Buatkan saya artikel SEO tentang tentangnya ini judul yang ingin di ini ya dikasih BPP yaitu kemitraan Pomigor, pom minyak goreng ya, sebanyak 500 kata aja. Karena ini untuk BPP ya.
Nah, sangat mudah ya, tinggal minta ChatGPT untuk membuat artikel SEO-nya. Kita tinggal menunggu. Nah, ini di copy saja ya, di blok dulu lalu di copy ya. Kita edit dulu ya. Eh, Kebiasaan tuh ChatGPT ada ini ya, iklanin produk atau toko orang lain atau website orang lain. Kita di ini dulu, dicek dulu apakah ada. Bila tidak ada, langsung. Nah, kesimpulan ini dihapus saya. Nah, bila sudah, kita manfaatkan menu artikel ya, teman-teman. Seperti yang tadi. Kita ke menu artikel, lalu ya, ke isi konten ya. Nah, kalimat artikel ini dijadikan coding ya, atau sumber. Kita blok aja semuanya, Ctrl A, lalu klik sumber. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi begini, kita blok semua pakai Ctrl A, kita copy, lalu isi konten link ya. Isi konten link lalu di submit. Sama teman-teman, fungsi BPP itu meningkatkan optimasi produk kita ya di Google. Nah, munculnya di mana sih kalimat BPP-nya itu? Munculnya nanti di sini ya. Kita refresh dulu ya. Munculnya paling bawah. Ini munculnya nanti di paling bawah. Gitu, teman-teman. Soalnya kalau misalnya tidak pakai BPP itu di paling bawahnya tidak ada artikel lagi ya. Kita kasih contoh yang lain ya. Oke, sedikit nge-lag. Misalnya di ini ya, jasa pelatihan SEO di Jakarta. Kita klik salah satu ya. Nah, di sini juga tidak ada LPP-nya juga ya. Karena tidak diinputkan LPP-nya, atau link per page ya. Kita lihat paling bawah itu tidak ada BPP-nya ya. Nah, kalau yang diinput BPP-nya paling bawah sudah ada artikel tentang pom minyak goreng lagi ya. Gitu. Dari BPP ada yang mau ditanyakan? Mas minta tolong ini liatin nah, eh, artikel sama BPP bedanya tampilannya kayak gimana sih kok sama-sama gitu gambar sama artikel gambar sama artikel. Kalau Arti artikel gimana tampilan artikel? Artikel itu di sini ya, menunya di sini Kak. Artikel. Dari menu saya sudah berbeda ya. Ini menu kategori produk ya. Nah, di sini menu yang ada di atas artikel ya. Hmm. Biasanya artikel itu dibuat tentang berita yang sedang viral atau sesuai dengan produk teman-teman ya. Misalnya produknya umroh. Nah, artikelnya bisa dibuat tentang perjalanan umroh di mana gitu. Nah, ini untuk Oh, gitu. saya bikin artikel untuk cara mendaftarkan CPNS 2024 terbaru ya. Nah, bedanya Oh, artikel tuh biasanya ada komen di sini, tapi tidak ada. gitu. Hmm. Nah, masih loading. Bedanya artikel itu ada komen gitu, komen untuk sebuah artikelnya. Nah, kalau produk itu tidak ada. Dan di produk itu kan ada SEO WA, SEO Deny, SEO baca ya.
Nah, ini saya WA. Hmm. Betul. Oke. Nah, ini Selamat artikel. siang, Mas. Ya, Selamat siang. selamat siang. Kurang lagi, Mas, pada saat dari ChatGPT, Hmm? kita sudah copy, lalu di, eh, ditempel di menu deskripsi. Iya, ini kan Ya, di pada chat. saat ditempel di menu deskripsi itu, kita nggak perlu lagi mengatur secara manual ya, Mas. Misalnya, Betul. Karena kita ini memanfaatkan menu artikel, Pak. ya, bisa dipandu sedikit lagi nggak, Mas? Aku nggak jelas tadi, aku baru nyampe, sorry. Oh iya, Ya, kita pakai produk yang lain ya. ya, ya, nggak apa-apa. Yang penting Misalnya kita contohnya. pakai jas hujan ya. Ya, BPP ya tetap ya, Mas ya, BPP. Iya, BPP, body Ya, purpose. Jadi body purpose itu kan artikel di dalam artikel. artikel dalam artikel ya, ya, Iya, oke. misalnya ini ya, Ya, kita buat ke ChatGPT dulu ya. Jadi prompt untuk ChatGPT buatkan saya artikel SEO tentang, nah judul yang tadi tuh dipaste di sini. Karena ini untuk BPP kita buat 500 kata saja ya. oh, Banyak 500 kata. Sambil tanya ya Pak, Iya boleh. kalau BPP itu artikel dalam artikel itu kalau kita buka itu apa nggak lemot ya karena bebannya eh, Sejauh ini sih WSP saya tidak ini ya, tidak lemot Kak. Ini sudah 5.500 postingan dan itu masih lancar. Ini kan sudah ada banyak ya kategorinya ya, ada 20 sepertinya deh. Dan itu sudah banyak ada video YouTube, widgetnya sudah banyak ya. Dan produknya pun sudah di sini 5.440 produk hmm. Di sejauh. WSP itu ada bisa video nggak ya? Paling ditautkan seperti ini. Gimana ya? Nanti deh ya saya kasih tahu cara Oke oke tautkan ke video. Oke, ini oke. sudah selesai ya. iya. Maaf izin tanya Mas, Iya, kalau yang chat GPT 500 kata itu standar atau bisa kurang Mas? Apa harus 500 kata? standarnya itu 1.000 kata, tapi karena saya untuk input BPP ya, jadi biar tidak terlalu panjang, nginputnya 500 kata. Jadi kalau BPP itu harus 500 kata gitu. Nggak harus nggak harus 500 kata. Kalau misalnya masih punya deskripsi tentang produknya juga, boleh diinput di BPP. Karena Oh, saya tidak ada eh, tidak punya deskripsi tentang produsen jasa jas hujan, jadi minta ke ChatGPT dengan 500 kata gitu. oh jadi tidak harus melalui chat GPT kalau kita sudah ada ininya boleh gitu Ya, ditempel Mas. betul, boleh. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Kita blok, kita blok semua lalu di copy ya. Ditaruhnya di bawah posisi meta meta description yang jas Yang hujan utama ya, Mas ya. Iya, nanti BPP itu munculnya di paling bawah. Jadi ini Oh, kan belum diinput ya. Belum ya. ada BPP gitu, Pak. Nanti setelah diinput artikelnya muncul di paling bawah sini. Oh, Iya. Kita lanjut ya. Input ya. BPP BPP posisi di mana, Mas? Nyarinya di yang admin. tadi yang saya jelasin, Pak. Oh, Di, iya, iya. di bawah ini, di bawah sini deh. Ini karena kan belum ada. Itu posisi.
Enggak, kalau kunci BPP, tombol BPP itu didapatkan dari admin di mana? Kalau admin adanya di body per page. Ini BPP. Body BPP purpose itu itu di mana ya? udah ini Pak. Nggak Kelihatan kelihatan Pak. mas ininya, kursornya kecil banget. Ini Pak. Body per page. Ya, itu posisinya dari pengaturan master data, Master data Pak. master data ya. Oke, Betul. Di master data. ya, Oke. ya, Kesuman Nuwun. Ini di copy dulu ya. Nah, biasanya kan ChatGPT itu mengiklankan produk orang lain ya, atau website atau toko orang lain. Jadi kita di ini ya, kita lihat dulu kalau tidak ada bisa dipakai ya. Jadi kalau misalnya ngiklanin produk orang lain, toko orang lain gitu, sama saja kita ngiklanin produk punya orang lain dengan nama website atau toko orang lain ya. Seperti tidak ada ya. Nah, ini di copy saja ya. Kita memanfaatkan menu artikel ya. Kita ke Menu. menu artikel ya. Lalu input artikel untuk manfaatkan saja. Jadi manfaatkan di menu isi konten ya. Kita ngerubah kalimat artikel ini jadi sebuah script kayak coding gitu di sumber ya. Oh, sumber. Oke, ini kesimpulan nggak usah di delete aja. Kita Ctrl A, blok semua, lalu diklik sumber. Nah, Itu ini berarti sudah jadi kan? otomatis heading satu, heading dua, heading tiga gitu ya, mas sudah otomatis ya. Iya, betul, Pak. Oh, Jadi kalau mau di heading dulu ya, bisa di edit dulu ya, bisa diedit dulu. manual. Manual dulu ya. Bisa guys seperti ini nyambungnya. Oke, bisa diedit dulu. Ya, oke mas. Nah, lalu di blok bisa. Lalu diklik sumber. Nah, dia kan ada heading dua. SEO-nya memasukkan SEO WA-nya segala macam kapan mas? Nah, ini kalau di BPP tidak perlu Oh ya, bikin SEO WA, SEO DNS, SEO baca karena ya, ini untuk artikel di dalam artikel ya. ya, Tidak oke, perlu ada SEO baca, SEO WA, SEO deny. jelas. Makasih. Oke. Lalu sudah diklik sumber lalu di blok lagi, Ctrl A lalu di copy. Nah, ditaruh di konten link eh, body part page ya. Dipaste di sini ya. Nah, sudah jadi kan codingannya. Nah, ini halaman websitenya yaitu halaman yang tadi ya, produsen jas hujan terbaik di Jakarta. Ini linknya di copy ya, URL-nya. Lalu dipaste ke menu body part page-nya, lalu di submit ya. Oke, sudah jadi kita lihat dengan refresh ya. Nah, munculnya itu nanti di paling bawah. Ah, munculnya di sini. Hmm, Oke, jelas mas, ya jelas. jelas. Terima kasih. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Mau tanya, ini saya member WSP DTS. Sekarang mau bahas tentang WSP DTS, Kak. Soalnya sama sekali nggak tahu cara mainin gimana benar-benar dari nol. Dari informasi Zoom hanya WSP bukan DTS. Ya, betul. Hari ini kita WSP saja ya, bukan WSP DTS. DTS itu tumpang sari gitu ya. Nanti tumpang sari itu nanti dijelaskan oleh Pak Tony ya di Zoom Pak Tony. Nanti ada Zoom nanti disebar sama sales ya. Kalau yang pagi jam 9.30 Zoom teknis itu WSP biasa Mas. Ya, Bukan yang WSP DTS atau JBSP ya. DTS Tumpang Sari, bukan ya? Iya, DTS itu tumpang sari, Pak. Ya, Iya, betul. Oke, dari BPP ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, bila tidak kita ke menu selanjutnya ya.
Menu full page. Oke, menu full page itu seperti ini ya, landing page. Jadi kita bisa buat di menu full page sebuah codingan, bisa minta tolong juga sama ChatGPT ya. Jadi ada beberapa yang sudah saya buat, seperti company profile, kelas digital marketing ya. Otak kanan juga sudah ada codingannya, saya copy ya. Sepertinya ini masih bisa ya. Hmm. Oh, masih bisa linknya. Oke, ini link yang dibuat ya. Bukan yang buat, script yang dibuat ya. Jadi di menu full page itu ada eh, bisa buat landing page seperti yang tadi ya. Seperti ini namanya Digital Marketing Premium SEO otak kanan ya. Jadi ini dibuat lewat ChatGPT. Bisa mensisipkan gambarnya juga sih. Nah, ini codingan sudah lama. Cara buatnya itu bisa input full page ya. Karena ini saya tidak terlalu mengajarkan coding ya. Kita codingnya bisa pakai ChatGPT ya. Jadi pertama-tama kita sisipkan URL yang mau dimasukkan ini ya apa landing page atau bikin link landing page sendiri ya. Jadi kalau disisipkan itu bisa masuk ke menu beranda WSP ya. Misalnya di profile bisa. Nah ini kan sudah ada kan company profile. Bisa juga di menu kategori ya. Bisa dimasukkan, sisipkan di menu kategori misalnya jas hujan ya. Saya kasih contoh aja. Cuman kategori jas hujan jadi tertutup sama landing page ya gitu. Kita copy saja ya. Nah, sini konten link pakai source HTML ya. Jadi kita bisa minta nanti ya. Nanti kita bisa minta ChatGPT buat landing page ya. Sementara kita pakai ChatGPT dulu ya, belajar codingnya. Buatkan saya landing page, bentar ya. Ben- Mungkin company profile ya. Company profile penjualan jas hujan ya. Oh, dia ini artikel jatuhnya. Bentar ya. Mungkin saya stop dulu. Buatkan script HTML. Oh, dia masih ini generate. Stopin dulu. Oke. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ChatGPT ya untuk buat landing page atau coding tentang HTML, JS atau CSS ya bisa dimasukkan. Sedikit lama ya. Dan ini ada penjelasannya. Kauhido tentang nabi visi misi ya. Oke. Ini codingannya kita copy saja. Klik copy. Lalu kita ke menu ini ya, page.
Nah, di paste aja. Oke, mungkin kita lihat dulu ya. Teman-teman bisa gunakan website namanya W3 School, W3 School ya. HTML View. Cari aja di Google W, W3 School HTML View. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat hasil dari ChatGPT yang dibuat skripnya, bisa dilihat dulu ya lewat W3 School ya. Dipaste saja skripnya di sini, lalu di running. Agak lama dia. Ah, nggak bisa ya. Maaf, saya motong, saya mau nanya boleh? Boleh? Nah, Pak, ini tentang WSPDTS ya, bukan ya? Karena saya sebenarnya gabungnya ke WSPDTS, bukan ya? Bukan, Pak. Kalau pagi ini sama sama tim teknis tuh SP biasa. Kalau DTS itu kan yang tumpang sari ya. Ya, oh berarti itu belum ya, kalau gitu ya. Berarti nanti ada next session ya, atau gimana sih? Saya Iya, nggak nanti paham. Next Station sama Pak Tony biasanya sih untuk website DTS ya, Pak. Oh gitu, oke. Oke, Iya, oke, karena nggak tahu Pak. Mana tahu nanti berarti nanti ada pengumuman kelas lanjutan ya kalau misalnya ada WSPDTS ya? iya ada. Eh, Oh ya, oke. jadi untuk Zoom tiap Senin sampai Jumat itu tim teknis jam 9.30 Kak. Jam sembilan Oh, tiga puluh itu jadwalnya pun berbeda-beda kayak WSP, CTR, Bioling, DU, Maktul, jadwalnya berbeda-beda setiap harinya. Karena kita hari Jumat, WSP jam 9.30 yaitu WSP biasa ya. Kalau DTS itu nanti dijelasin oleh Pak Tony ya. oh gitu. Itu kapannya belum tahu ya Pak biasanya? Kenapa Mas? Kapannya belum tahu ya biasanya ya? Maksudnya Nanti di, diinfokan lagi sama tim sales. Soalnya eh, soal yang DTS itu tim tim sales biasanya sih yang nge-share. oke, siap. Terima Iya, kasih. sama-sama. Izin Mas, tanya boleh Mas? Iya, boleh? Ya, ya, kalau berarti kalau untuk bikin apa namanya seperti halaman start apa home ya itu juga bisa dari full page ini ya. Bikin apa, Jadi Pak? maksudnya gini, jadi semacam kayak kayak website statis kan ada satu halaman yang memang selalu apa ada di halaman depan gitu, Ya, betul bisa. Bisa bisa ya? bisa ditutup pakai landing page. Cuman yang Itu di copy gimana? domainnya. Domainnya di copy ke Wak, domainnya Domainnya di di hmm? copy ke ini ya, landing page. Jadi kita nujukan ini nujunya ke kategori ya. Jadi kategori jas hujan itu nanti ditutup sama landing page, Pak. Kalau misalnya mau ditutup semuanya domain yang ini nih yang WSP-nya itu di copy, dipakai. Ah, kayak gini aja. Jadi nanti ditutup semua. Jadi website yang berbentuk landing page. Gitu ya. Iya. Tapi kalau apa namanya ya ketika orang ngeklik domain kita, dia masuknya ke landing page itu. Tapi nggak ketika dia mau ngakses ke halaman-halaman yang memang ada linknya bisa ya. Maksudnya domain misalnya garis miring Iya jas bisa. hujan kayak gitu bisa Masih ya. bisa itu. Kalau ini kan saya nutup kategori jas hujan ya. Mhm. Submit today. Tapi ini belum diedit. Ya udah deh. Ini untuk contoh aja ya. Nah, ini kan kategori jas hujan ya. Nah, dia akan nutup kategori jas hujan. Karena ngelinknya itu eh, kategori jas hujan ya. Kategori /34 nomornya /jas hujan. Jadi ditutup kategori jas hujannya sama landing page. Mhm. Nah, itu yang ada di menu full page ya. Kalau misalnya pakai domain ya, domainnya jadi
domain websitenya tertutup gitu, ditutup sama landing page. Saya kasih contoh deh. Ini di copy aja domainnya, ditaruh di sini. Nah, submit. Kita refresh ya. Nah, jadi ketutup ya. Kalau mau bukanya paling slash kategori. Nah, dia kebuka lagi gitu, Pak. Bisa juga bikin link tersendiri ya. Jadi teman-teman bisa bikin link tersendiri, nggak harus tutup-tutup ini ya apa kategori atau menu-menu yang lain dari beranda WSP ya. Misalnya ini ya, apa ya, company profile, just hujan. Nah ini kan jadi link tersendiri ya, di copy aja, taruh di sini. Ah, jadi link tersendiri. Jadi nggak ganggu kategori yang lain. Jadi tadi kan di kategori jas hujan itu tidak lagi ya. Nah, bisa di ini ya, di menu full page. Jadi link tersendiri gitu. Ini juga jadi link tersendiri ya. Ya, jadi link tersendiri lagi karena ini tidak menutup eh, kategori atau menu-menu berandai di WSP ya. Nah, begitu teman-teman. Untuk full page ada yang mau bertanya? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Fahmi. Terima kasih. Tadi landing page kok tidak terlihat ada image, ya? Di mana, Pak? Kok tidak diselingkan untuk gambar. Gambarnya kok tidak ada ya, yang baru tadi dibuat itu. Yang ini landing page. Yang sebelumnya kok tidak terlihat ada. Yang ini, yang itu betul. Itu kok tidak include sama. Nah, itu udah ada gambarnya ya. Iya, karena saya mintanya itu hanya ini ya, eh, sebuah landing page company profile. Ini Kalau di biasanya itu company profile hanya penjelasan perusahaan ya, Pak, oh tentang gitu. kami, visi misi. Nah, Oh, dan ini mintanya sama ChatGPT ya. Ini hasil dari ChatGPT. karena Cuman kalau di sisi gambar gimana? Bisa nggak? Misalkan di sini gambar lah, gambar jas hujan itu apa-apa itu. eh, kalau Apa gambar gambar? paling minta lagi sama ChatGPT ya. Oh Eh, gitu, di gambar apa Iya, hujannya sama. sisipkan Nah, sisipkan gambar produk nah produk ya. jas hujannya. Biasanya untuk gambar kita masukkan sendiri biasanya sih, diedit lagi. Oh gitu. Cuman dia ada penjelasannya pasti. Jadi penjelasan sisipkan gambarnya itu di Nah, kode bagian mana. landing page kan lebih lebih menarik jika ada gambar. Nah, gambar itu akan menarik. Iya, betul, Pak. Nah, kalau sekedar visi misi itu mungkin untuk orang awam seperti saya itu enggak kurang menarik itu. Iya, bentar ya, Pak. Nah, ini sudah ada image search ya. Oh Biasanya itu itu. image search itu untuk mensisipkan gambar ya. Hmm. Cuman kita harus edit lagi gambarnya. Nah, ini ada penjelasannya tuh. Gambar produk menggunakan piece holder untuk image. Untuk sementara waktu sepertinya pakai link yang ini ya. Oh, Ganti link piece holder tersebut dengan produk jas hujan Anda. Gambar ditampilkan ukuran 304 kali 400 pixel sesuai kebutuhan. hmm. Jadi ChatGPT itu menjelaskan juga codingannya ya. Hmm. Cara di sini kan kita Maaf Mas, nanti sebuah gambar. ngeditnya di codingannya bukan? Iya,
Jadi masnya bisa ini ya, manfaatkan ini namanya W3 School HTML View. Jadi Terus di sini bisa lihat hasil dari codingannya, codingan script yang diminta oleh ChatGPT. untuk W3 School dimasukkan di chat Pak. Ejanya seperti apa? Saya kasih linknya ya di Ya chat ejanya, Zoom ya. ejanya itu kadang Pak Pak Fahmi bisa langsung ini aja ke chat Zoom sudah saya kirim ya. oh ya, terima kasih ya. Oke, oke, makasih. Oke. Dah. Eh, eh, nah ini bisa ngelihat hasil codingannya ya. Hmm. Sebentar. Nah ini kan karena belum dimasukkan, kita edit sendiri. Tadi kan yang dijelasin ini ya image search-nya ya. Mana image search? Nah ini image search ya. Kita edit dulu deh. Kita masukkan produk jas hujan. Ini bisa nggak ya? Coba ya. Copy address. Nah, sepertinya bisa ya. Oh, ya sepertinya bisa. Ya, gambarnya bisa dimasukkan ya. Kita cari dua gambar lagi. Eh, biasa kalau mau ngambil link, klik kanan, klik copy link address ya. Kita ke Wetrisco lagi. Tadi image search mana lagi ya? Oh, ada tiga dia ya. Oke, ini image search. Satu lagi. Ah, ini ya. Mas mau tanya boleh? Iya, boleh. Kalau gambarnya ngambil di folder komputer gimana ya? Paling gambarnya dijadikan link terlebih dahulu, Mas. Jadi di USB kan ada menu jadikan gambar eh, jadi link ya. Masnya bisa manfaatkan link ini ya, link menu produk maksudnya. Hmm. Lalu import gambar. Oh, oke Di oke. sini bisa masukkan apa? Gambar jadikan link ya. Em, saya kasih contoh deh. Cuman harus diedit dulu depannya ya. Bentar ya. Misalnya ini deh. Kita ambil 4 gambar dulu. Nah, ini 4 file ya. Untuk import import produk itu yang ada ini ya jadikan gambar jadi link itu hanya 20 file. Hanya bisa 20 per file ya, file gambar. Jadi kalau mau masukin gambar lagi 20-nya lagi misalnya, masukin lagi aja. Nah, ini kan disubmit ya. Nah, Iya. ini kan udah terupload file. Ini sudah jadi link sebuah script lah pokoknya. Nah, ini di copy, cuman Hmm. hanya diedit lagi, Mas. Masnya bisa ke Notepad ya. Nah, dieditnya bagaimana? Ini ya. Kita di depannya pakai domain ini ya, WSP-nya. Diambil aja dari URL di atas, dipaste. Nah, setelah dipaste ditambahin uploads. Pakai S ya, uploads.
uploads Business Academy My ID /upload nama gambar. Eh, ini karena ini 4, kita 4 ya pakai deh. Nah, gini ya. Nanti bisa dipakai ya. Saya saya rubah ya di jas hujan. Nah, ini kan berubah ya. Kita ganti foto jas hujannya jadi mobil ya. Oke, lagi. Nah, ini karena disediakannya 3 ya dari codingan, kita ambil tiga saja. Sudah benar. Nah, sudah jadi Oke, gitu, Mas. oke, clear. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Kalau ada cara lain misalkan seperti gambar di save as record itu bisa juga ya. Itu kan lebih praktis ya, langsung keluar linknya ya. Iya, betul. Langsung lebih praktis. Jadi manfaatkan fitur produk jadikan gambar jadi link gitu. Hanya saja Iya. butuh diedit lagi. Ya, dieditnya Oh. ditambahin aja. Mm. Ditambahin domain WSP /uploads. Kalau misalnya tidak bisa gambarnya, bisa dicoba dulu sih di browser teman-teman ya. Bisa dicoba gambarnya sudah muncul belum. Nah, ini sudah muncul ya artinya. Sudah bisa dipakai linknya. Begitu. Oke, ini gambarnya sudah ya. Karena ini gambar mobil, kita back lagi deh. Tidak bisa dikontrol Z ya. Ya deh, kita sebagai contoh aja ya. Kita masukkan ke Pulpets. Copy semuanya. Kita ke menu Pulpets. Nah, tadi kan bikin link tersendiri ya. Jas hujan, kita edit. Submit. Oke, kita refresh. Nah, sudah jadi. Sudah dimasukkan gambar. Hanya saja ini belum diedit nama perusahaannya. Terus mengapa memilih kami gitu. Dan di sini ada testimoni pelanggannya ya. Sepertinya sudah cukup bagus ya ChatGPT untuk membuat eh, suatu codingan ya. Walaupun hanya company profile yang diminta ya. Oke, dari Pulpets ada yang mau bertanya? Tanya lagi, Mas. Ya, boleh. Kalau untuk tambahin plotting teks, apa kayak WA gitu, gimana ya nambahinnya? WhatsApp ya. Iya. Mungkin kita minta lagi ya. Buatkan saya ini ya. Buatkan saya button ini ya. WhatsApp untuk pembeli menghubungi ke company profile. Oke, minta saja sama ChatGPT. Sudah ini ya, sudah cukup bagus ChatGPT buat script codingan gitu ya. Sebenarnya juga Pak Putra juga ini ya lagi gencar-gencarnya untuk ngajarin ngoding ya lewat ChatGPT. Nah ini pasti ada penjelasannya. Tombol WhatsApp menggunakan elemen ads dengan kelas WhatsApp button ya. Bisa diganti.
Oke, sudah jadi ya. Cuman gambarnya pasti dimasukin lagi ya. Nah, ini sudah ada WhatsApp ya. Hubungi kami via WhatsApp. Cuman gambarnya harus dimasukkan kembali ya. Oke, bisa sih. Ya, masukan Mas yang nanya tadi cukup bagus ya. Pakai tombol WhatsApp ya untuk menghubungi dari company profile. Iya, betul Mas. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, kalau walaupun fotonya mobil ya, ya WhatsApp-nya bisa diganti ya teman-teman ya. Bisa teman-teman ganti lewat sini ya WhatsApp Me. Oke. Jadi jangan takut teman-teman untuk yang belum bisa coding. Teman-teman bisa minta ChatGPT ya dengan prompt yang teman-teman mau minta ya. ChatGPT sudah cukup bagus untuk ini ya, pembuatan coding di menu-menunya di ChatGPT. Kita manfaatkan Mas saja ya. mau nanya juga Mas tentang Ya, silakan. kalau kalau misalkan saya pingin niru website kompetitor gitu yang fiturnya menarik itu bisa nggak pakai ChatGPT juga? Eh, Apakah bisa apakah Mas. gambarnya settingan gambarnya atau apa gitu? Pakai screenshot atau pakai text prompt gitu kalau ChatGPT perintahnya? ChatGPT bisa ini ya apa? Masukkan gambar. Ah, Oh, screenshot ya, berarti ya. Misalkan ada iya. yang menarik dari website kompetitor, mau saya tiru gitu, mau saya masukkan ke landing page saya di WSP ini, bisa Iya, didemokan gitu mas. Kalau pakai screenshot atau screenshot text ya. prompt gitu. Iya. Jadi ChatGPT itu bisa ini ya, masukkan gambar dulu. Sebentar ya. Kita tiru Tokopedia ya. Iya boleh. Mana ya Tokopedia? Ini dia. Oh, sedang ada guncang 99 ya. Oke, kita screenshot saja ya. Eh, di sini bisa nggak ya? Pasta. Oh, bisa. Buatkan saya apa prompt ya? Kan saya script kode dengan tampil. Coba ya. Biasanya sih kalau misalnya mau ini ya, buat buat apa sebuah website gitu, awalnya kita menceritakan dulu ke ChatGPT bagaimana cara jalannya website gitu ya. Analisa website terlebih dahulu sih, seperti ini. Coba ya. Kalau dia ada button mulai berjual, kategori ya.
Penjelasan kode header bagaimana menerapkan atas website Tokopedia logo sebelah kiri. Oke, oke, kita coba ya. Hasilnya bagaimana? Di copy aja. Kita ke Wetrisco lagi ya. Kita lihat hasilnya bagaimana ya. Oke, hasilnya seperti ini, cuman masih belum bagus ya. Cuman ada ini ya tentang cari Tokopedia. Oh, bagian atas saja ya. Dia nggak full karena screenshotnya nggak full ya. Paling gitu Mas. Jadi masukkan logonya pun belum ada gitu. Mungkin karena terlalu kompleks kali ya. Iya, Bisa. belum terlalu kompleks. Cuman dia bisa niru sebuah ini ya, sebuah website yang di screenshot. Hanya saya harus dia terlebih apa? Diedit terlebih dahulu ya. Iya, iya. Mungkin karena Iya, terlalu kompleks makanya hasilnya nggak ini ya, nggak mirip gitu. iya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang full patch? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lari ke meta per patch ya. Oke, apa itu meta per patch? Jadi nanti 2 tahun kemudian Google akan merencanakan ini ya, apa sebuah produk itu bukan hanya keywordnya saja, jadi lokasinya harus benar juga gitu ya. Jadi kita bikin menu namanya meta per patch. Nah, diklik saja input full patch ya. Masukkan link yang akan jadikan meta per patch ya. Bisa ambil contoh. Ini aja deh, pot sabut kelapa. Dia ada lokasi nggak ya? Nah, itu bahasa zaman sekarang. Ntar ya, harus ada lokasinya ya. Nah, ini ada lokasinya, kita ambil aja. Nah, ini untuk prometanya itu bisa teman-teman minta lewat ChatGPT ya. Bentar ya. Promnya begini ya. Buatkan saya meta geolocation tentang oke, dipaste saja produknya ya, yang linknya dipaste. Oke, kita bikin promnya begini. Buatkan saya meta geolocation tentang jual pot sabut kelapa berkualitas di Jakarta. Mana kopi ya? Kopi bisa keluar. Tukang kopi belum dibayar. Oke, dari ChatGPT di copy saja ya. Taruh di meta per page-nya.
Kita ambil ini ya, geolocation-nya saja. Eh, kita hapus ini. Setting hapus saya deh. Oke, lalu di submit. Oke, itu cara untuk meta geolocation ya. Jadi nanti 2 tahun ke depan Google akan lihat nih produknya asli atau tidak, apa hanya keywordnya saja. Jadi kita bikin namanya menu meta per page untuk lokasi geolocation yang sebenarnya ya. Dijual pot sabut kelapa berkualitas di Jakarta. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nanya Mas, Ya, boleh Mas. untuk yang meta per page ini dilakukan satu persatu per produk gitu ya? Iya, betul. Oh. Mungkin next ke depannya kita pakai Maktul ya untuk meta geolocation yang dibuat ya. Eh, bisa Hmm. dipakai pakai Maktul mungkin ya. Nanti ke depannya kita bikin untuk Maktul meta per page ya. Oke. Fungsinya sebenarnya meta perfect nih gimana nih Pak? Fungsinya. Jadi fungsinya itu nanti 2 tahun ke depan itu Google akan lihat nih produk teman-teman apa hanya keyword saja, tidak ada geolocationnya gitu, Pak. Jadi dibikin namanya meta per page untuk geolocation keywordnya gitu, Pak. Oh, tapi kalau Jadi di keywordnya kita bikin kan misal lokasinya misalnya Jakarta, jadi gimana itu? iya, minta ChatGPT kan tadi yang berkualitas Jakarta, geolocationnya dibuat nih sama ChatGPT. Ini nih geolocationnya, begitu Pak. Oh ya, Headingnya Jakarta, kontennya ini, gitu Pak. hmm, oke Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Mas bisa kasih contoh sekali lagi, Mas. Maaf, tadi eh, Oh iya, agak ada blank. ke menu meta per page ya, input full page-nya. Lalu pilih produk yang akan dibuatkan meta per page ya. Kita ambil contoh yang lain ya, kendaraan listrik. Jadi gunanya itu tidak hanya keyword saja ya. Yang penting sebentar ya. Ini ada gambarnya nggak ya? Oh, tidak ada gambaran. Oke. Nah ini ya. Jangan di Jakarta lagi deh. Kita ambil Jakarta lagi. Nah, ini Bekasi deh. Oke, kita ambil linknya. Lalu dipaste di sini ya. Nah, minta chat GPT seperti yang tadi ya. Buatkan saya buatkan saya meta geolocation tentang judul keywordnya di copy, lalu di paste ya, lalu di enter. Nah, yang diambil ini nih ya, meta name geolocation ya. Kita blok saja deh. Kita taruh di yang tadi ya, diisi di meta, oke, lalu di submit. Di karpet masjid ya.
Georegionen place name Bekasi Indonesia. Oke, sudah benar. Ya, begitu Kak. Untuk Oh, meta per page. yang di copy dari ChatGPT tadi itu hanya itu aja ya, Iya, yang atas pada tadi ya. titik go titik geolocation ya. Oh, yang lain diabaikan ya. Iya, betul. Yang di sini nih. Oke, itu untuk meta per page ya. Terus nanti munculnya di berandanya muncul Nah, apa tidak? itu menu nanti next 2 tahun kemudian, Bu. Jadi Google untuk merayati website kita tidak hanya untuk keywordnya saja. Jadi harus asli geolocationnya di mana nih? Kok tidak ada? Jadi kita sediakan meta per page untuk naruh geolocationnya gitu. Titik ini Jadi di apa? Titik produknya di mana gitu. Oke. Jadi kalau di WSP kita itu udah terisi katakanlah udah 1.000 item, kita bikin meta view-nya itu 1.000 itu semua ya, satu persatu ya. Ya, mungkin nanti kita taruh ke Maktul ya, biar lebih Oh iya iya iya. gampang Oke oke. bikin meta per page-nya ya. Karena ini Oh kan di menu next Google 2 tahun ke depan ya, untuk Oke oke. iya, untuk geolocation posisi produknya di mana gitu. Tidak hanya keywordnya saja. Oke. Jadi di Maxtool itu ada Ya, eh, nanti diupdate mungkin ya, Bu, ke Maktul eh, agar ya. biar lebih mudah untuk eh, posisi geolocation keywordnya di mana gitu. Oke, terima Begitu. kasih. Iya, sama-sama. Oke, mungkin di menu master data sudah semua ya. Kemarin kita sudah belajar atas header, atas konten, bawah Saya header. sih saya sih nggak ngikutin semua, ada ini ya rekamannya ya. Iya, sebenarnya itu saya udah ini ya, sudah serahkan ke Pak Tony rekaman dari Zoom ya. Saya upload ke Google Drive. Nah, itu Pak Tony mungkin belum upload ke YouTube-nya gitu. Hmm. Jadi setiap Zoom itu saya serahkan kok ke rekamannya ke Pak Tony. Saya Jadi saya masuknya agak telat, ini judulnya apanya di apa, di YouTube-nya Pak Tony nanti Pak. Yang Boleh, ini. boleh eh, YouTube-nya kali. YouTube-nya itu Putra Madeira ya. YouTube-nya Pak Ya, Tony. nah, maksudnya yang ini yang kita yang Zoom sekarang ini judulnya apa di Putra di YouTube-nya Pak, Pak apa nanti? Biasanya judul itu pakai tanggal hari ini, Pak. Oh, hari ini ya. Iya. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak. Nah, ini misalnya belajar 50 website kirikli.com 5 September. Ya, nah ini 1 Juli ya 2024. Nah, biasanya ada tanggal sama harinya, Pak. Oh ya, baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nah, ini untuk YouTube-nya Pak Tony ya. Teman-teman bisa akses mungkin. Saya kasih ke chat Zoom ya. Baik, makasih. Nah, Iya, sama-sama, Pak. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan di Zoom pagi hari ini ya, tentang link per page, body per page, full pack, sama meta per page ya. Mungkin ntar minggu depan Jumat kita belajar ke pengaturan ya. Jadi di pengaturan ini ada beberapa menu dasar, ubah-ubah ini ya, apa, WSP-nya ya, ubah warna, footer, robot, dan sitemap ya. Minggu depan hari Jumat, karena kita next WSP yang sudah belajar eh, ke depannya ya. Hari Senin tuh saya kita punya jadwal baru yaitu hari Senin WSP pemula ya. Kita belajar kembali tentang produk, kategori, dan inspeksi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Emang WSP beda-beda fitur ya? Ada rekaman WSP dari awal nggak? Iya, Mau nanya fiturnya Mas, sih. Iya, boleh Mas. eh, biasanya kalau udah dilakukan optimasi pakai Max Tool ataupun seperti tadi ya, manual gitu ya. Iya. Nah, itu mulai kelihatan hasilnya bisa muncul di halaman 1 atau katakanlah udah ke indeks tuh hari keberapa ya Mas ya? Biar ada apa ya? Biar ada Ins- target kita gitu. Inspeksi itu inspeksi itu biasanya waktunya itu satu kali 24 jam, Mas. Biasanya muncul di Google ya. Jadi Masnya Mulai bisa ke masuk ke Google. halaman 1 atau 2 biasanya seminggu atau hari keberapa? Nah, itu kalau di halaman 1 sama 2 itu Masnya riset keywordnya sudah benar belum yang dipakai gitu ya. Kalau misalnya sudah benar, kita lihat ke Google dulu ya. Pak, kalau inspeksi itu berubah judul harus diinspeksi ulang ya, kira-kira. Kalau Kalau itu judul, iya, Mas. kalau judulnya misal judul A, lalu kita ubah menjadi judulnya B, itu harus dirubah diinspeksi lagi ya. Iya, Mas. Oh, Sebisa mungkin ini ya, Mas. Kalau misalnya produknya sudah diinspek nih sama ah, Google ya, sudah direkam ah, sama Google, ah. sebisa mungkin jangan diganti Google ya. Ini judulnya, Mas. Oh, Soalnya kalau misalnya diganti nanti berubah itunya gimana ya? Jadi Google itu udah ngerekam judul keyword kita, tapi masnya ganti judulnya jadi berbeda gitu, Mas. Yang ada di Google sama di produknya, judulnya, judul keywordnya ya. mm-mm. Seringkali ada teman-teman yang kayak sudah di-inspect nih, kerekam Ah, lewat Google, setnya sudah ada. Nah, produknya dihapus sama dia, dihapus tuh di WSP atau diganti ya. Biasanya ada yang dihapus, tapi di Google masih direkam, sudah direkam ya. Judulnya ya jadinya itu. Jadi ya kalau udah karena dihapus, betul. Saya duplikat, masalah kalau duplikat duplikat produk kan banyak misal 10 USB itu kan. Berarti ya, judulnya kan mesti rubah-rubah antara satu dengan yang lain. iya disinonimkan, Ah, ah. Oke, saya pertama udah di apa? Di inspeksi. diinspeksi ya. Habis itu saya duplikat, itu kan beda lagi. Nah, kalau beda lagi nggak apa-apa, Mas. Oh gitu ya. Iya, Hmm, yang penting ditambah produknya kan di duplikat gitu ditambah ya. Cuman ya, judulnya berbeda ya, disinonimkan. Itu ya, tidak ya. apa-apa. Oh ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau Misalkan misalkan ada eh, penulisan yang sudah diinspeksi tapi ternyata dicek ada penulisannya yang salah, kita revisi. penulisan Misalkan di eh, kalau di deskripsinya ada yang salah nggak bukan apa-apa. di judul, Di di mana di judul? judulnya, di judulnya yang ada salah tulis, misalkan Ah, harga paket umroh itu 19,5 juta gitu ya, 19,5. Ternyata begitu selesai di ini dicek di judul itu komanya itu nggak nampak jadi 195 juta gitu. Akhirnya kita revisi eh, judulnya menjadi ya. ya judulnya itu harga menjadi 19 jutaan itu. Jadi sekitar nggak pakai koma gitu. Itu gimana? Pengaruh nggak ya karena udah inspeksi? Nah, kalau udah diinspeksi, udah direkam sama Google, Bu, nggak bisa berubah. Jadi di linknya, link Google-nya nggak bisa berubah. Jadi lebih baik, Tapi di tapi di tampilan munculnya revisian itu ya. iya, munculnya itu yang diganti di WSP. Cuman link Oh. dari Google-nya itu tidak berubah. Misalnya gini ya, Ya, walaupun diinspeksi ulang tetap nggak mau ya, nggak bisa iya, ya. nggak bisa. Lebih baik sih bikin produk baru lagi, upload produk baru dengan judul yang benar ya. Misalnya Tapi gini, kalau ah, kalau ditemukan sama lead yang harga itu kan jadi aneh ya karena salah itu. iya.
Ya sebaik mungkin sih ditentukan judul dulu ya judulnya. Keyword, Iya, iya. riset keywordnya dulu, bagaimana yang banyak dicari oleh orang-orang ya, termasuk calon customernya, baru dibikin tuh keywordnya. Misalnya gini kan ini udah terekam sama Google nih, ya yang murah ini jadi diganti jadi terdekat atau terjangkau di WSP-nya. Nah, di rekam Google-nya itu tidak terganti gitu. Tetap kayak gini jadinya. Ya, saran saya sih lebih baik upload produk kembali ya. Upload produk Oke. kembali dengan judul yang benar, deskripsinya disinonimkan, baru diinspeksi kembali. Atau lebih baik itu dihapus ya, bikin baru ya. Kalau udah direkam sama Google, jangan dihapus, Bu. Udah biarin aja. Kalau misalnya sudah rekam sama Google nih, dibiarin aja, Bu. Diduplikat aja ya. Iya, kalau bisa sih diduplikat saja ke input produk, lalu diinspeksi lagi. Oke. Mm-mm. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Tadi sampai mana? Ada yang nanya yang belum dijawab tuh. Siapa? Lupa saya. Kalau WSP ada teknik backlinknya nggak, Mas? Backlink bagaimana tuh, Pak? Oke. Sudah mau jam 11 juga ya, karena nanti sholat Jumat. Mungkin, Mas tanya sebentar, Mas. iya, Mas tanya boleh. kalau Bu. WFP itu kalau produknya diduplikat, produk yang diduplikatnya itu gambarnya jadi hilang ya? Kalau WSP, produknya diduplikat, gambarnya jadi hilang. Iya, misalnya saya tuh, misalnya produk A saya duplikat, padahal cuma satu atau dua gitu. Terus itu yang awalnya tuh jadi hilang. Jadi saya Awalnya harus jadi nambahin lagi manual. hilang di datanya di sini, Bu, di Oh, WSP-nya, nggak hilang datanya, gambarnya aja. hilang gambar. Kalau hilang gambarnya Coba. bisa diedit paling, Bu. Diedit saja. Iya, jadi setiap udah diduplikat, tambahin gambar lagi, diduplikat, tambahin gambar lagi. Yang awalnya jadi hilang. Kenapa ya? Yang Iya awal. betul Ibu, sama saya duplikat gitu juga. Tambah aja dengan apa? Taruh aja gambar gambar yang baru lagi. Iya, gambar Oh, yang baru lagi di gitu. upload file. Upload lagi sama. Iya. Mm-mm. Oh, emang gitu ya, Mas ya? Ya, Iya, uploadnya gambar yang berbeda, gambar satu dua beda gambar yang Bu. backlink Sama dari, dengan saya. iya betul, backlink dari website lain. Iya, memang kalau duplicate itu gambar nggak ngikut seperti kayak di Meta Ads itu kan juga nggak ngikut. Iya betul. Memang mesti kita harus isi gambarnya. Iya, iya, Mas. Isi Sip. ulang lagi. Mas Alfa ya, untuk backlink. Mungkin backlink bisa pakai ini, Mas. Di deskripsi bisa dipakai tautan. Untuk ke website lain kan ya, bisa dibuat ya, dilihat, klik di sini ya. Nah, di sininya itu di blok, lalu tautkan ya. Di sini kan di deskripsi ada menu tautan. Nah, di protokolnya bisa diganti sih, HTTPS, news. Nah, ini URL websitenya ditaruh di sini. Misalnya ini ya, Tokped. Taruh saja di sini, lalu di OK ya. Nah, ini yang klik di sininya itu dijadikan link tautan. Gitu, Mas. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Itu saja yang saya sampaikan tentang materi WSP hari ini ya. Ya pasti bisa, Pak.
Saya kan diajar di teknik di sini atau cukup dengan teknik yang sudah ada di luar website WSP diajarin nyarinya nggak? Diajarin nyarinya. Oke, itu saja ya. Nyari sumber backlink. Eh, mungkin nanti ya next ke depan kita cari oprek lagi tentang backlink ya. Oke, karena ini sudah jam 11 dan sudah mau Jumatan juga ya. Saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah join di Zoom pagi Sama-sama. hari ini ya. Eh, mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang kurang baik ya. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akhiri. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.